Ada yang lewat mau numpang gaya dulu dia. Duh, cute banget sih kamu. Pagi-pagi berjemur santuy gitu. Ipop kenalin deh ya Bun Panan sama si satwa eksotik asal Karibian satu ini. Nah nih, ada apa lagi nih di tangan saya nih sama Mas Iqbal? Ada aja yang kita bahas. Kalau yang ini iguana nih ya Mas ya? Ya, iguana betul. Masuk iguana nih jenisnya, tapi Ya. iguana apa sih, kasih tahu? Nah, ini iguana badak Mas Isa atau Sticura cornuta. Oh, tuh asli, soalnya ada badaknya. Ada badaknya, tanduknya tuh. Jadi emang ciri-ciri fisiknya udah kelihatan beda banget Beda ya? banget, betul. Sama ujungnya nih, Iya. tuh ada duri-duri Iya, kayak tanduknya beda badaknya banget gitu. ini. Tapi kalau persebaran dia sendiri, ini sebenarnya kalau di Indonesia banyak nggak sih? Atau sebenarnya asli mana? Dia ini asli dari Pulau Karibia. Oh, dari Karibia. Karibia. Oh, bukan Indonesia punya? Bukan berarti ya? Indonesia. Ini hewan impor, satwa impor. Ya. Impor punya dia dari luar. Tapi kalau karakteristik, ini dia sebenarnya karakteristiknya. Nah, Kayak gimana sih buat di handling Oke. kayak gini? Untuk rhino iguana ini sebenarnya karakternya tuh lebih gampang dihandle daripada iguana-iguana yang lain, Mas. Karena dia ini iguana batu, jadi itu iguana tanah di bawah. Oh, kalau Kayak iguana gitu. pada umumnya kan yang emang karakternya suka naik pohon ya? Ya, arboreal. Tuh, makanya kalau dipegang kayak gini, dia lebih aman. Lebih angka, karena takut jatuh dia. Oh, iya. Badannya khas, kulitnya bersisik keras, dan yang pasti badannya besar bingit. Dan punya kula atau tanduk di kepala, yang bikin si reptil ini mirip badak. Beda emang sama jenis iguana lainnya. Tapi ya karena unik itu, si dia makin banyak yang ngelirik. Termasuk Panda Iqbal yang udah kadung jatuh cinta sama si kesayangannya. Izin pelihara udah diurus cek, tinggal lanjut kehidupannya yang dijaga. Supaya berkontribusi bikin si dia nggak jadi hewan yang langka. Nah, ini di sebelah kita nih udah ada sesama iguana beda jenis. Nah, kalau yang ini kiri ini iguana biasa ya? Ini iguana biasa, iguana. Tuh, iguana. Emang Iya. itu namanya bukan diulang ya. Ini sama-sama 4 tahun ya Mas Iqbal ya? Sama. Jangan heran, kenapa iguana lebih ribet. Iya, Soalnya kan betul. tadi itu ya, dia kan tipe yang naik-naik ya, Memanjat, iya. memanjat. Beda sih sama si Rino nih, yang anteng di sini. Biar kita kerjaan Mas Iqbal, sama Mas Iqbal. Tapi kalau secara fisik, selain pastinya sih sebenarnya udah kelihatan jelas ya bedanya. Cuma kalau misalkan secara detail, ini apa aja sih bagian-bagian yang emang cuma dipunya si Rino ini? Kalau rhino iguana tuh detailnya lebih ke tanduknya. Ya, tanduknya tuh banyak. Kalau iguana biasa yang Columbia tuh tanduknya cuma 1 atau 2 aja. Ya, bahkan ada yang nggak ada juga. Terus yang kedua tuh spike-nya. Kalau spike yang rhino iguana namanya spike, spike-nya lebih kecil-kecil dan lebih tajam. Kalau yang iguana dia spike-nya memanjang cuma nggak tajam. Bahasanya mah kalau punya iguana tuh kayak rambut biasa aja lah ya. Iya, betul. Kalau ini kalau dipegang tuh keras, gaji. solid, Jadi emang lumayan tajam sih. Iya, Cuma betul. memang nggak sepanjang iguana biasa ya. Tuh, tapi karakternya lebih anteng, lebih jinak buat di handling gitu. Susah kalau itu. Tapi saya pegang ini aja. Kurang dia. Oh iya, tahu nggak Bun? Kalau si iguana badak pas udah dewasa, panjang tubuhnya bisa sampai 1,5 meter. Selain itu, Kelihatannya kalau dari badannya kan dia lebih sekel nih ya, lebih berotot. Nah, otomatis jadi lebih berat nih kalau misalkan dipegang ini sekitar 2 kiloan. Tapi perbedaan yang jauh nih sama iguana-iguana itu dari segi umur. Nah, kalau segi umur itu iguana-iguana biasanya cuma belasan tahun, 15 tahunan. Kalau si Rino nih, ini bisa sampai 75 atau 80 tahun. Misalkan buat si iguana Rino sendiri, kebersihannya harus sering dimandiin juga nggak sih dia? Sebenarnya kalau dimandiin, yang kita pakai sabun pakai tiket cukup seminggu sekali aja. Oh, nggak usah sering? Untuk perawatan hariannya cukup kita siram-siram aja mas, kayaknya tanaman aja. Oh, yang Gampang kok dia. karena balik lagi sebenarnya yang dibutuhin justru lebih panas dibanding yang dingin ya. Betul. Nah, tuh. Kalau mau masuk mandi emang kayak gini nih sukanya. Makanya harus main cepat kita ya Mas Iqbal ya. Iya. Coba ya, coba masukin. Sikat. Betah nggak coba dia? Close up. Tuh kan? Tuh. Nggak Tuh, nggak betah dia, maunya kabur. usahakan jangan mengenai matanya ya Bun. Soalnya mereka ini sensitif untuk bagian itu.
dia juga kalau ngomongin soal kotoran nih, nggak seencer iguana ya. Iya betul. Tuh, jadi kalau dibersihinnya juga nggak terlalu sering. Iya, nggak akan ribet juga kalau kita sibuknya. Cuma ya itu nggak bisa lama-lama, soalnya emang nggak terlalu berusaha, nyaman ya, ya. nggak berusaha. Pelan-pelan aja bun, pakai cinta. Usahakan juga menggunakan jenis sikat yang lembut, supaya kulit si kesayangan gak sakit. Jangan lupa setelahnya langsung dijemur sembari diberi makan. Widih, ini mah mirip kebiasaan sama Nanda ya. Nah, kalau soal makanan, Bun, berbeda banget kalau yang iguana tadi sama iguana yang rhino ini. Kalau iguana yang iguana, itu dia makannya lebih ke herbivora full, tapi untuk yang rhino iguana, dia makannya buah-buahan, sayur-sayuran, dan serangga kecil juga dia mau makan. Bahkan kalau di alam, dia bahkan bisa memakan mamalia-mamalia kecil juga kayak tikus gitu. Nah, saya ada satu tips nih buat teman-teman semua yang mau pelihara iguana. Jadi kalau kasih makan iguana itu suhunya harus hangat atau panas supaya si iguana tuh bisa langsung mencerna makanannya. Karena jenis reptil, terutama jenis kadal-kadalan, itu metabolismenya lama untuk mencerna. Jadi perlu bantuan sinar matahari untuk mencerna makanan. Makanya Bun, karena kebutuhannya akan cahaya matahari, soal kandang pastikan tempat tinggal si iguana badak wajib terkena cukup cahaya alias terbuka. Nah, ngomongin setting kandang yang ideal untuk rhino iguana, jadi kalian harus tahu juga kalau rhino iguana ini iguana tipe terestrial atau tipe yang di bawah, bukan tipe arboreal seperti iguana. Nah, jadi setting kandangnya kan maksimalkan dekorasinya di bawah aja, nggak perlu terlalu banyak tangkringannya, karena dia itu tipe arboreal ya di bawah, kayak gitu. Nah, tipsnya nih dari Mas Iqbal juga kalau misalkan punya nih si iguana rhino ini jangan disatuin sama jantan sama yang jantan. Soalnya sifatnya itu karakteristiknya teritorial. Jadi bisa aja berantem kecuali emang jantan sama yang betina. Tapi pastikan juga kalau pengen punya mereka jadi kesayangan di rumah, pastikan dulu kita nih punya nih dari segi kandang sama bisa kasih makan, pokoknya perawatannya. Soalnya kan mereka juga makhluk hidup, jadi harus dijaga kelestariannya. Panas tuh dia, ngadem, tahu aja panas. Sesuka bumi, nama warung sate Haji Mamat udah kondang. Jualan sejak 1980-an, tetap laris manis sampai sekarang. Kuy kita maksi sate kambing. Abis ini ya, tetap di Ipop paling tersayang.